bisa saja digunakan langsung, tetapi ditakutkan dampaknya adanya patogen, adanya bibit hama penyakit yang terikut. Oleh karena itu perlunya dilakukan proses fermentasi untuk membunuh patogen, membunuh kuman-kuman, membunuh bakteri-bakteri yang merugikan di dalam berusaha tani. Ada beberapa karung yang baru saya ambil. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pulau Raguata. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, di bawah lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, teman-teman, kita akan melakukan proses fermentasi terhadap bahan media tanam, yaitu sekam. Jadi sekam ini adalah salah satu media tanam yang sangat poros, yang sangat bagus dan mengandung banyak unsur hara, teman-teman. Namun sebelum kita gunakan, alangkah baiknya kalau sekam padi ini kita lebih dulu sterilkan atau kita bebaskan dari patogen-patogen, dari bakteri-bakteri atau virus yang kemungkinan terikut mulai dari sawah sampai ke penggilingan padi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, Pulau Raguata akan mengajak teman-teman melakukan satu proses, yaitu proses fermentasi yang kita akan lakukan pada bahan media tanam, yaitu sekam, supaya dalam proses penggunaannya nanti sebagai media tanam, salah satu campuran media tanam yang kita gunakan, teman-teman, bebas dari patogen-patogen dan jamur-jamur serta bakteri-bakteri yang bisa mengganggu pertumbuhan maupun kesehatan daripada media tanam yang kita gunakan nantinya. Oke, bagaimana prosesnya teman-teman? Silakan diikuti. Jadi ini adalah alas terpal yang kita akan gunakan, teman-teman, untuk proses fermentasinya. Baik, teman-teman sahabat Pulau Raguata dimanapun berada, ini kita sudah punya sekam mentah satu karung, teman-teman. Jadi ini adalah sekam mentah yang baru saja diambil dari penggilingan, teman-teman. Ini kemudian bahan-bahannya E4, kita tetap menggunakan E4, teman-teman, dengan molasses, kemudian air kurang lebih 10 liter. Dan ini kebetulan ada bioaktivator yang kita sudah aktifkan beberapa hari yang lalu, teman-teman. Ada kurang lebih 3 liter, jadi kita akan gunakan dulu ini sebagai campuran dari aktivator atau mikroba yang akan kita gunakan dalam proses fermentasi sekam ini, teman-teman. Jadi ini kita tuangkan ke dalam 10 liter air. Ini adalah molasses, teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi, kita tambah molasses kurang lebih 10 ml atau 2 tutup botol ini, teman-teman. Kita kembali tambahkan E4. Jadi ini penggunaan E4 ini lebih banyak, lebih bagus sebenarnya. Jadi karena kita stok E4 sudah banyak, cukuplah, maka kita akan gunakan lebih banyak di sini, teman-teman, supaya proses fermentasi sekam mentah ini akan lebih bagus dan lebih sempurna, teman-teman. Kita aduk.
Nah, kurang lebih kita tunggu 10-15 menit pengaktifan daripada mikroorganisme ini atau M4 ini, baru kita gunakan teman-teman. Nah, ini adalah sekam, jadi kita gunakan terpal sebagai pengalas. Ini adalah sekam mentah teman-teman, kurang lebih 1 karung. Terpal yang kita gunakan ini teman-teman adalah sebenarnya terpal untuk kolam ikan. Jadi ini adalah terpal kolam karena dia punya bentuk yang punya pinggir teman-teman. Nah, ini yang kita gunakan sebagai alat atau alat fermentasi. Jadi setelah sekam diratakan, nah kita mulai membasahi teman-teman. Jadi ini adalah M4 kita basah. Sekam ini basah sampai merata teman-teman, supaya proses daripada fermentasi ini bisa berjalan sempurna. Setelah mikroba dari M4 ini merata, basah teman-teman. Dia sudah bisa menggumpal dan tidak berdebu lagi. Masih ada sisa M4 ini, kita gunakan semuanya. Oke. Pencampurannya teman-teman. Jadi setelah basah seperti ini, kita akan bungkus dengan terpal. Kita akan bungkus sambil menunggu proses fermentasinya berjalan. Ya kurang lebih 1 minggu teman-teman. Kurang lebih 1 minggu proses ini kita sudah bisa bongkar, kita sudah bisa buka untuk digunakan sebagai campuran media tanam.
Jadi nanti kelanjutan daripada fermentasi sekam ini teman-teman, kita akan membuat media tanam subur yang terdiri dari sekam fermentasi, kompos, baik itu dari kompos daun, kompos batang pisang, dan menggunakan kembali mikroorganisme lemah atau mor sebagai campuran fermentasinya. Jadi media tanam nanti kita akan kembali fermentasi ulang satu kali lagi teman-teman, baru kita bisa gunakan. Dengan itu aman, subur, dan sangat super teman-teman. Oke, selanjutnya kita kumpulkan ini. Supaya terhindar dari jadi begini teman-teman proses fermentasinya. Nanti besok kita akan buka kembali dan bisa dicek keadaan suhunya. Mungkin beberapa jam kemudian dia sudah mulai naik suhu daripada sekam ini. Itu menandakan bahwa proses fermentasi ini sudah berjalan dengan baik teman-teman. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi inspirasi dan dapat dicontoh oleh teman-teman yang lain yang selama ini menggunakan sekam tanpa difermentasi. Sebenarnya bisa digunakan, namun kemungkinan untuk penyakit, hama, dan patogen-patogen yang lain itu bisa saja menyerang media tanam yang kita gunakan nantinya. Dengan melakukan fermentasi ini, kita otomatis terhindar dari berbagai macam bakteri, fungisida, pungi-pungi, dan cendawan yang biasa ikut dari proses dari sawah, padi, sampai ke penggilingan teman-teman. Akhirnya merugikan kita sendiri. Oke, demikian teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe untuk konten-konten selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.